juga Rumah Sehat Rakyat, yang merupakan platform konsultasi kesehatan jarak jauh terkait dengan COVID, kesehatan mental, dan penyakit ringan lainnya. Langsung saja sudah bergabung bersama kita pemateri pada malam hari ini, yaitu Mas Iqbal. Selamat malam, Mas Iqbal. Apa kabarnya, Mas? Baik, baik. Sehat yuk. Baik, selamat malam Mas Iqbal. Jadi selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Mas Iqbal. Kepada petugas, saya persilakan untuk share screen. Mas Dian Fahri Iqbal, sarjana psikologi, psikolog CGA, merupakan seorang psikolog sekaligus sebagai mental health and psychosocial support expert, di mana Mas Iqbal ini memiliki banyak sekali pengalaman, beberapa di antaranya yaitu Mas Iqbal ini sebagai psikologis and mental health and psychosocial support expert di Community System. Mas Iqbal juga memiliki pengalaman sebagai konsultan di BNN bagian mental health team, dan banyak lagi pengalaman yang ada di CV beliau saat ini. Kemudian beliau juga pernah mengajar di Universitas Pajajaran, Universitas Pasundan, Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang Mas Iqbal sebagai dosen di Institut Teknologi Nasional di Faculty of Urban and Regional Planning mulai dari 2019 sampai dengan sekarang. Baik, kita lanjutkan saja ke sesi kita selanjutnya, di mana sebelum yaitu sesi webinar kita pada malam hari ini, di mana webinar kita pada malam hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu berjudul mengurai 2 tahun belenggu stres pandemi. Sebelum kita memulai sesi sharing pada malam hari ini, saya persilakan kepada seluruh partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan supaya bisa langsung dituliskan saja di kolom komentar atau di kolom chat. Baik, selamat malam Pak Iqbal. Apakah bisa segera kita mulai, Pak, webinar kita pada malam hari ini? Yuk, yuk. Siap, siap. Ya, Baik. baik, baik. Kita ada berapa ya ini? Ada 18 bersama tim ya. Ada 18 orang. 18 ya. Baik. Nah, ada Mbak Dem. Baik, Pak Iqbal, saya ingin bertanya nih. Yang pertama, seperti yang kita tahu, saat ini kita sudah mengalami pandemi selama lebih dari 2 tahun. Menurut Mas Iqbal, apakah dengan keadaan yang terjadi saat ini mempengaruhi keadaan psikologis kita? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Iqbal? Ya, jadi ini udah jalan 2 tahun gitu ya. Jadi udah banyak pasti yang terjadi pada diri kita masing-masing gitu ya. Lalu sebenarnya kalau berhitung gitu ya, stres kita ada di mana gitu. Karena ya mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan teman gitu ya. Lalu yang cukup kita hitung sebenarnya adalah kita kehilangan karakter yang membuat kita bisa jalan terus ya. Jadi 2 tahun ini bisa mengikis banyak sebenarnya, mungkin kesabaran, mungkin daya kreatif gitu ya. Biasanya kita punya banyak ide-ide kalau bermasalah gitu kan. Nah yang ini sebenarnya kita biasanya bagi 2 nih yuk. Ada faktor yang mengurangi ketangguhan kita lah gitu kalau pakai istilahnya teman-teman BNPB ya. Jadi ada yang menguatkan gitu. Nah ini kan timbangan kiri kanan ya, faktor-faktor yang melemahkan gitu kan. Ada buktinya pasti, selera makan, cara tidur, cara berhubungan, cara kita menyampaikan emosi-emosi negatif gitu ya ke orang-orang di sekitar gitu, kerja atau keluarga gitu. Nah ini bisa slow gitu ya perubahannya, bisa juga drastis gitu ya.
Nah, ini yang kita berhitung sebenarnya kalau kita mau melepaskan belenggunya gitu, kita harus tahu dulu nih, mana yang harus kita kita kurangi, mana yang harus kita lawan gitu ya. Di diri kita sebenarnya ini masalah karakter lah kalau mau dibuat jadi lebih jelas gitu ya, lebih sederhana. Nah, ini nih yang berhitungnya kalau dia belenggu gitu ya, dia mengikat kita, belenggunya seberapa kuat, kita masih bisa gerak nggak gitu. Atau kita udah nggak bisa nih, udah kekunci mati nih gitu kan. Nah, kita bisa lihat diri kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita juga nih gitu. Karena sebenarnya kalau di sebelah juga itu terbelenggu gitu ya, kita bisa lihat dia bisa ngelepasin nggak, atau dia justru makin kekunci ya gitu kan. Apa istilahnya belenggu itu yang lain apa ya, terjerat gitu kan. Dijerat masalah, dijerat terikat gitu kan. Nah, yang ini perlu gitu kita paham betul ini apa yang mengikat kita, lalu gimana cara ngebukanya kan. Nah, kalau di ruang konsultasi virtual itu sebenarnya kelihatan ya ini ada beberapa squad ini ke Mbak Debbie ini. Nah, jadi kita nggak tahu gitu kapan kita bisa ngelepas karena sebenarnya pasti ada yang mengikat kita sebenarnya gitu ya. Pada kondisi normal juga sebenarnya kita juga mungkin terburu-buru, mungkin jadi lupa gitu kan. Ada harusnya ini gitu ya. Nah, yang kayak gini sebenarnya jadi inti ya. Kalau diurai berarti dari mana aja nih masalah gitu kan. Apa aja yang ngikat kita, karakter apa yang kebawa-bawa yang memang juga menyusahkan kita ya. Gitu. Gimana ini ngelepasnya. Begitu yuk sementara ini. Kalau ada yang mau langsung nanya lebih enak ya karena ngerespons teman-teman yang ada di ruangan ini kayaknya lebih lebih asik biar masalahnya bisa dipecahin sama-sama. Ya benar sekali Mas Iqbal. Jadi kepada para partisipan yang ingin langsung bertanya bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, saya sambung ya, biar ini ngalir ya. Jadi Ini kehilangan teman, sudah merenggut banyak dan ya, ya sudah merenggut banyak saudara kita. Jika kita ingin melepas belenggu stres pandemi ini, kita harus tahu mana yang perlu kita eliminasi daripada diri kita. ya, ya. Jadi kehilangan, Selanjutnya, saya mau terusin sedikit ya, biar ini kebayang jelas dan dekat ya. Jadi kalau kita kehilangan teman, sebenarnya kan teman itu punya karakter positif ya. Ini bisa kehilangan hidup, artinya gini, kalau ada teman dekat dari kecil gitu atau dari sekolah gitu, dan kalau dia nggak ada, biasanya kita cerita apa ke dia. Ini penting untuk di trace, namanya dilacak gitu ya. Karena kehilangan teman itu kita kehilangan dukungan sebenarnya. Nah, kalau dia orangnya ramah gitu ya, kalau dia nggak ada, kita nggak bisa ngomong enak nih sama dia nih. Nah, kehilangan di masa COVID itu bisa kehilangan apa namanya, ditinggal hidup gitu ya. Jadi bisa juga ditinggal mati lah kalau istilah ininya kan. Jadi dia nggak ada, nggak bisa ditanya gitu. Tapi bisa juga kita putus hubungan lah gitu kan. Bisa putus hubungan kerja karena dia pindah atau dia juga. Nah, ini kehilangan teman sebenarnya kita pasti kehilangan dukungan, terlepas nggak terlalu dekat juga ya. Jadi kita nggak bisa nanya gitu kan. Mungkin dia paling 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 rajin nyusun jadwal gitu. Nah, biasanya kita nggak sadari betul ya, datang teman baru itu kelebihannya apa yang memang kita pelajari. Nah, kalau dia nggak ada, apa nih yang memang kita biasanya memang secara alamiah lah, ngumpul-ngumpul, ngobrol gitu. Nah, yang ini sebenarnya perlu dilacak gitu, karena stres itu iya kita alami sendiri gitu ya, kita rasakan sendiri, kita timbang sendiri. Tapi seringkali nanti kalau ada waktu kita pasti netralisir, kita tanya gitu ya, gimana sih kalau mau buat kayak gini gitu ya. Nah, sementara ini teman-teman yang di startup aja misalnya kan, ini kan banyak nih yang sedang putus hubungan kerja ya.
Nah ini gimana nih gitu, karena startup mengandalkan kreativitas. Jadi nggak semua teman kita itu punya penjuru, ada paling cuma 1-2 orang, kalau ada 8 orang gitu ya, yang memang daya kreasinya gede. Gitu. Nah ini kehilangan teman, mau dia nggak ada atau dia masih ada tapi nggak terlalu dekat atau memang ini gitu ya. Nah ini yang harus kita hitung, karena cara kita bertahan itu pasti sebenarnya suka nggak suka, sadar nggak sadar, mau nggak mau kita ngandalin orang lain. Nah ini nih yang sering orang nggak hitung, bahwa cara melepas belenggunya itu harus menghitung orang lain. Gitu. Kita nggak bisa dengan diri kita sendiri gitu kan. Nah ini buat saya ini jadi catatan sebenarnya, karena kalau ada orang yang suportif, ada orang yang mau mendengarkan, ada yang orang ngasih ide-ide. Nah ini nih sebenarnya celah kita untuk melepas ya, baik ke kita atau ke orang lain sebenarnya. Jadi kalau ada satu lingkaran circle istilah gaulnya, saya ini agak susah nih kalau udah bahasa-bahasa jaksel ini agak susah saya. Nah, nah kalau ini itu tuh di lingkaran itu kita biasanya alamiah aja gitu ya. Kita nggak berhitung apa yang kita ambil, apa yang kita kasih. Padahal bisa lingkaran ke lingkaran gitu ya, teman dekat di sini nanti temennya ini ada teman ke sana gitu, teman dia SMA misalnya. Nah ini tuh sebenarnya saling menguatkan ya, atau saling melemahkan. Jadi berhitungnya itu perlu berhitung secara sosial sebenarnya, kalau udah kita bicara emosi, bicara kognisi gitu ya. Kognisi sosial, emosi sosial gitu ya, motivasi sosial gitu. Kalau kita dekat-dekat sama orang yang semangat, kerjanya juga dari dasar hati gitu ya, kerasa nih gitu, dia juga akan bisa menular gitu. Menular itu konotasinya negatif apa ya? Mempengaruhi positif lah gitu ya. Nah, ngitung yang ini buat saya nih, kita seringkali kalau ngitung diri kita sendiri. Padahal kalau mau mengurai itu kita harus hitung yang mana mau dilepas gitu kan. Gitu. Sementara saya pikir ini cukup ya jadi pengantar untuk kita kalau ada diskusi, kalau ada masalah yang mau dibuka gitu, ini biar kebayang ya. Begitu sementara, yuk. Baik, sudah sangat jelas Mas Iqbal. Mm-mm. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, tapi saya lanjutkan dulu pertanyaan dari saya supaya nyambung gitu. Ya, ya. Pastinya selama dengan keadaan pandemi yang kita lalui selama lebih dari 2 tahun ini, beban yang dirasakan masyarakat itu kan juga pasti meningkat ya Mas. Dengan banyaknya jurnal-jurnal atau keluhan masyarakat mengenai stres yang dirasakan selama pandemi, uh, tentunya Mm-mm. Mas, dan apakah stres itu betul-betul bisa kita kelola atau kita cegah? Dan jika bisa, bagaimana tuh cara kita mengelola dan mencegah stres itu? Iya, sebentar, saya baca chat soalnya, jadi respon Wahyu dulu atau respons chat dulu? Ini asik juga Mungkin bisa soalnya. direspon saya dulu, Mas. Nanti untuk pertanyaan di chat Eh, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Baik, bisa diulang. Jadi agak pecah Jadi kelas ya. pertanyaan saya intinya Eh, eh. apa sih stres itu, Mas? Dan Oh ya, apakah stres itu bisa kita kelola atau kita cegah? Dan jika bisa, bagaimana cara kita mengelola stres itu, Mas? stres itu kan sebenarnya tekanan ya. Kalau mau diterjemahkan cepat ya, tekanan. Jadi tekanan itu sebenarnya baik ya. Kayak beban gitu kan. Beban itu kan baik karena kita bisa latihan gitu kan. Latihan dengan beban kan juga bisa buat otot bagus ya. Jadi stres itu sebenarnya tidak dihitung langsung dia negatif ya. Jadi biasanya bahasa kalau udah kayak gini kita perlu cukup serius. Jadi yang negatif itu distress namanya. Stres sendiri itu masih netral gitu. Tapi kalau teman-teman mengubah stres yang di-stres menjadi challenge, menjadi tantangan, namanya eustress gitu ya. Ini agak-agak bau
apa ya omongan-omongan orang yang inilah kutu buku, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi sebenarnya tekanan itu membuat kita belajar untuk menanganinya atau kita menyerah, gitulah pokoknya. Nah, stres itu harus diakali. Dengan akal berarti dengan pikiran gitu kan. Kalau saya susah bagi waktu, pekerjaan banyak, berarti kan buat prioritas gitu kan ya. Mana lebih dulu, tapi kalau jadwalnya berubah cepat gitu ya, kerja di tim kreatif kan jadwalnya berubah cepat ya. Kalau kita di tim teknis gitu kan, pembangunan itu fix harus masuk sekian, lalu bahannya ini gitu kan. Itu butuh disiplin gitu. Nah, beda pekerjaan, beda karakter yang kita diminta. Jadi kita harus nyerahin karakter kita yang match sama pekerjaan gitu. Orang yang ngelamun, nulis, ya penulis gitu kan. Ngelamunnya nanti dibagi gitu ya. Jadi kalau udah penulis profesional dia bisa setengah jam berapa ratus kata gitu. Dihitung itu kayak ada banyak tim penulis Indonesia yang udah ngitung jam itu berapa lembar gitu ya. Mereka penulis serius gitu untuk skrip, untuk novel, untuk macam-macam puisi dan segala macam. Jadi bisa. Nah ini beda pekerjaan kita harus menyerahkan karakter kita sebenarnya. Kalau nggak masuk ya bubar gitu kan. Nah ini nih kita harus ngitung kerjaannya. Nanti pekerjaannya, timnya, orangnya seperti apa gitu kan. Jadi kita menyerahkan diri sebenarnya, bukan apa ya, bahasanya memang harus menyerahkan diri. Kalau enggak ya nggak masuk gitu kan. Temenan sama musisi ya beda, temenan sama teman-teman programmer gitu kan. Gitu kan. Nah ini nih buat saya, nah stres itu begitu sebenarnya posisinya. Jadi kalau 2 tahun ini banyak yang udah jatuh berdiri lagi, bagus gitu ya. Yang paling bagus sudah jatuh berdiri lagi terus begitu, tapi dia pasang visi ya. 5 tahun ke depan dunia berubah juga dengan COVID gitu ya. Misalnya teman-teman yang menggunakan online sekarang banyak gitu kan, bekerja, dokter gitu kan juga masuk ke ranah online gitu kan. Jadi dia harus pasang visi jauh ke depan. Apakah dia stres dengan itu? Ya iya gitu. Tapi apakah dia menganggap itu tekanan dan dia menganggap ini tidak mungkin dikerjakan? Ya terserah dia juga gitu kan. Posisinya ada di kognisinya gitu, di pemikirannya. Nah, kita harus temenan sama yang kognisi sosialnya menganggap ini kejadian harus diakali gitu. Biar kita nggak dijatuhkan lalu kita nggak bisa lagi bangkit berdiri ya. Nah, gitu posisinya. Nah, ini saya jawab juga ya sekalian ini di chat gitu dari Zeta. Ini Zeta, ini Iya, sejawat, silakan Mas. ini sejawat psikolog dari Bali. Iya, perubahan sosial dalam skala besar, coping strategi. Iya, jadi kalau kita bicara terapi sebenarnya kita bicara sampai level besar ya, community, makro, level-level makro ya. Kayak di ekonomi ada yang mikro, ada yang makro gitu ya. Dari mana perubahan karakter itu bisa? Biasanya dari seni budaya ya. Lagu-lagu itu bisa jadi yel-yel gitu ya. Bisa jadi march buat satu bangsa gitu ya. Jangan lupa kalau di musik terapi itu lagu-lagu musisi kulit hitam di Amerika itu bisa musik iya, Muhammad Ali nggak mau dikirim ke Vietnam gitu ya, perang gitu. Ini mengubah karakter itu nggak di ranah orang-orang psikologi aja, nggak di ranah teman-teman kesehatan mental itu nggak. Jadi ini di ranah semua profesi sebenarnya. Kalau ada berita nanti misalnya sebenarnya tata ruang kantor yang ramah dengan udara segar itu gimana sih? Nah itu kan juga ngasih semangat ya. Jadi kalau coping strategi kita tadi itu kita sering bicara kognisi sosial, emosi sosial. Jadi kalau satu takut gitu ya, satu teriak, semuanya pasti panik gitu. Makanya kalau di bencana gempa misalnya ada gempa,
anak-anak tuh diajarkan untuk tidak berteriak, karena satu teriak semuanya panik, gitu kan. Itu emosi sosial. Motivasi sosial, satu orang itu berkeluh, kesah, tidak jelas, itu akan mempengaruhi spirit tim, gitu kan. Nah, yang ini juga kan, padahal mungkin masalahnya masalah dari luar, gitu. Nah, yang ini sebenarnya kita perlu strategi besar, gitu. Nah, biasanya budayawan ini yang berpikir bagaimana cara mengubah lewat lagu, gitu kan. Banyaklah kalau udah bicara produk budaya itu ya, novel, cerpen, lagu, tarian gitu ya. Jadi perlu strategi untuk komunitas gitu ya, yang lebih besar, negara bahkan gitu. Ini Zeta mau bertanya lebih dalam atau ini perlu ya buat saya karena produk juga ada beberapa yang mengeluarkan topik tentang bagaimana mensiasati perubahan karena COVID ya. Ada beberapa buku, tapi saya pikir memang nggak booming ya. Kita sendiri teks kita, novel-novel kita itu lebar gitu ya, tapi juga naskah besar namanya disebutnya, teks besar. Novel yang diakui bersama sebagai sebuah acuan karakter ya. Tokoh mana yang bisa dianggap sebagai tokoh yang perfect lah gitu ya, sabar, kerja keras dan segala macam gitu ya. Kalau di film atau ya film anak dibusut banyak lagu-lagunya gitu ya, tapi saya pikir untuk ke karakter kita masih belum punya benchmark ya yang cukup bagus ya. Yang dibaca semuanya, yang dimengerti semuanya sehingga kalau kita bilang jadilah ini gitu ya, orang udah tahu ya untuk merujuk tokohnya gitu kan. Kalau zaman saya siapa ya? Golagong gitu kan, Lupus gitu, itu lebih ke segmen hidupnya ketika remaja gitu lah, naskah-naskah besar gitu. Biasanya orang akan cek ke kandidat-kandidat Nobel sastra ya kalau di teks ya. Kita punya tapi nggak tahu apakah semuanya baca gitu. Kan ada Pramudia Anantatur dan kalau di level Asia ada Katulistiwa Award lah. Ya gitulah, itu nanti saya nggak terlalu paham tapi saya icip-icip aja lah sebagai warga negara. Baik. Baik, Mas Iqbal, pertanyaan dari Mbak Arindri itu sudah terjawab. Ya, Mungkin saya lanjutkan baca pertanyaan satu lagi dari chat dari Mas Fembi. Selamat malam, Kang. Mau menanyakan sistem yang tepat untuk mendampingi ODGJ. pasien Ya, orang dalam gangguan jiwa dalam kondisi keluarga. BTW beliau tinggal hanya dengan orang tua, namun orang tuanya sudah lansia. Diagnosa terakhir dari dokter psikologi eh, ting- bahwa dia tinggal penanganan sosial kemasyarakatan. Kondisi terakhir beliau sangat tidak familiar atau eh, mungkin tidak familiar untuk berbincang atau bergabung dengan orang lain. Kepada ya, Mas Vicky mungkin bisa langsung dijawab. baik. Ada himpunannya, ini para keluarga, para teman-teman yang mendukung. Kalau ini lebih ke pasien schizofren ya. Jadi memang kita nggak hanya fokus ke yang ODGJ-nya, tapi ke keluarga karena dia terhitung rentan ya. Dan kita hindari betul biar nggak relapse, lalu masuklah edukasi-edukasi agar dia juga belajar terampil, biar bisa produktif sebenarnya. Nah, ini ada perkumpulan-perkumpulannya sebenarnya bisa diikuti ya. Kalau dia udah masuk kalau kenanya di usia remaja atau dewasa, nanti ketika udah mulai masuk di usia produktif, sebenarnya kita ingin dia bisa tetap produktif di rumah. Nah, ini penanganannya tidak berfokus pada ODGJ-nya, tapi pada lingkungan sekitar. Nah, sampai nanti ini kalau di puskesmas ada ya sebenarnya kader jiwa yang bisa juga menghubungkan ke desa
Sehingga nanti kalau ada program-program dia bisa dibantu gitu ya untuk wirausaha sebenarnya. Nah, yang ini kan berarti penanganannya bukan ke orang tapi ke sistem gitu ya. Dan kesulitannya stigma dari lingkungan sebenarnya. Ini yang harus diredakan. Nah, ini agak susah kalau pendampingan panjang lalu cukup intensif kalau kita juga siap tekan tombol merah ya. Nah, tapi ini kalau relawan-relawan selalu ada sebenarnya. Di Jawa Timur ada beberapa kota yang saya tahu betul, mereka juga mendampingi lansia, mendampingi ODGJ gitu ya, mengantar makanan gitu. Nah, ini memang harus ke komunitas memang, dan ini nggak bisa online lah kalau buat saya ya. Nah, pada anak-anak sebenarnya ini seringkali kalau kita di kompleks ya, kita juga nggak bergaul sehingga kita merasa bahwa nggak perlu bersaudara lah, bukan hanya berteman, bukan hanya ini dengan lingkungan sekitar. Padahal mereka yang akan bisa bantu kalau ada apa-apa dengan orang tua misalnya, ada serangan darah tinggi atau apa gitu ya, yang mengantarkan dan segala macam, membantu, menunggui, menjagai gitu. Nah, ini penting untuk menghitung bahwa tekanan itu kita rasakan sendiri-sendiri iya, tapi dalam dia dilepas, dia ditangani, dia dibuka gitu ya, dia diselesaikan itu selalu melibatkan orang lain gitu ya. Padahal kultur kita ini menuju kultur individual ya. Kota itu kan individual gitu ya. Semuanya dihitung. Kalau saya naik taksi berapa gitu kan, lalu makan berapa gitu, lalu gaji saya berapa, untuk rumah berapa. Jadi dihitung terus. Serangan itu akan telak ketika kita lebih punya perspektif bahwa saya itu sendiri atau keluarga saya ya keluarga saya, keluarga orang lain ya keluarga orang lain gitu. Nah, ini justru daya dukung untuk melepas belenggunya jadi minim sebenarnya gitu ya. Nah, ini nanti kalau perlu bisa kita chat lebih lanjut ya kalau ini, karena ini kalau ODGJ nanti ada bukunya, ada panduannya, ada komunitasnya. Buat saya hayu aja gitu ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut dengan Mas siapa? Mas Fembi ya. Baik. Itu Benar sekali, Mas. ada Rosyad udah ngacung. Assalamualaikum, Gimana, Pak. Syad? Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak, nama saya Rosyad dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya baru Ya. dapat info tadi, jadi saya maaf baru join, tapi sebetulnya Siap. tema yang saya ikuti ini relate dengan tulisan saya yang pernah diupload oleh media juga, Urban Jabar. Itu saya menulis tentang efek domino krisis kesehatan mental saat pandemi COVID. Bagaimana peran pemerintah Indonesia. Saya udah share di chat, Pak, untuk link yang Baik. tulisan saya. Nah, Cek ya. sebelum bertanya, saya ingin bercerita sedikit, Pak. Memang setelah saya telusuri ketika saya bekerja di 1 tahun lalu, ketika pandemi saat itu saya kerja di perusahaan logistik, Pak. Dan itu tidak ada hari libur sehingga tidak ada WFH gitu ya. Maksud saya tidak ada WFH. Jadi saya harus ke kantor. Dari situ pengalaman saya itu melihat jadinya lahan kosong. Setiap harinya saya melihat ambulan untuk dikebumikan jenazah COVID, Pak. Nah, dari situ saya setiap harinya sampai lapangan itu full. Nah, dari situ saya berpikir setahun lalu merenungkan, oh ternyata ada efek kesehatan mental nih terhadap apa ya? Ya mungkin nggak cuma saya gitu yang mengalami efek kekhawatiran itu gitu. Bahkan ada efek PHK, ada efek lagi mungkin ada rumah tangga yang berantem gara-gara tidak terpenuhinya kebutuhan gitu ya, Pak. Ini yang menjadikan landasan saya menulis hal itu, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Saya kan melihat ya undang-undang yang mengatur tentang kesehatan jiwa itu kebanyakan masyarakat Indonesia itu taunya tentang gangguan jiwa yang orang gila, Pak. Iya. Nah, jadi masyarakat kita termasuk saya, Pak, melihat ya tentang bagaimana kesehatan mental itu ya pasti hubungannya tentang yang udah gila gitu, Pak. Padahal kan banyak prosesnya ya menuju ke sana itu, apakah itu gangguan jiwa yang
baru kita alami, kemudian sampai yang akut itu ya Pak. Nah itu kan ada prosesnya. Nah saya melihat undang-undang itu sebenarnya sudah terkonsepkan dengan baik Pak. Tapi di tataran saya mohon dikoreksi juga kalau program-program pemerintah itu belum sepenuhnya menjangkau kalangan kita gitu. Jadi belum adanya program yang realistis atau kreatif lah Pak bahasanya, kalau terlalu sarkas kan nggak baik. Yang kreatif lah untuk kita itu dirangkul tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental. Jadi saya benar-benar mengapresiasi acara pada malam ini tentang mengurai kesehatan mental gitu. Dan ini sangat bagus Pak, dan tadi saya mendengarkan beberapa pemaparan Bapak. Memang ini yang kita butuhkan juga Pak, anak-anak muda. Kalau kita ini nggak cuma main-main aja, ternyata kita kan juga banyak tekanan juga, entah itu di perkuliahan, pekerjaan, tuntutan ekonomi, apalagi kemarin pandemi gitu. Nah menurut Bapak bagaimana sih Pak peran dari mungkin Rumah Sehat Rakyat ini untuk bergerak bersama menjadi sebuah gerakan yang kreatif dan banyak Pak untuk yang kita bisa influence ke masyarakat, dan saya tertarik sekali untuk bisa ikut berkontribusi gitu Pak. Nah, baik. Makasih Goni. Ini golongan muda inspiratif ini, nulis gitu ya, cermat observasinya, rasain gitu, nyerap gitu ya. Nah, cakep buat saya nih. Nah, kalau dari paparannya tadi itu saya sebenarnya kasih catatan karena ambulans ya. Jadi ambulans itu dirancang untuk membuat kita tidak tidur ya. Jadi kalau sirene ambulans itu mirip sama zaman saya itu wekernya masih manual ya. Ya bunyi gitu kan. Jadi memang dia dirancang untuk mengganggu. Jadi nggak nyampe 3-4 kali dia lewat depan rumah, kita sendiri jantung kita detaknya pasti lebih cepat ya. Nah ini dirancang oleh apa namanya, bunyinya kan wiu 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 gitu, dia ekor ketemu kepala gitu kan, terus gitu. Jadi dia dirancang memang akan membuat orang juga terganggu dan akan ngegeser gitu. Itu otomatis sebenarnya. Nah jadi badan kita itu enggak, jadi kalau di apa, badan kita itu sangat peka ya pada tanda-tanda halus gitu ya. Jadi kalau ada anak kecil misalnya, anak kecilnya mau nyebrang jalan, di ujung jalan sana ada motor yang ngebut, kita udah merinding ya. Jadi badan kita itu nggak bisa nyaring sebenarnya. Kalau kita di SD aja, di satu ruangan itu ada guru marah-marah gitu ya, kita juga nunggu giliran nih, dimarahin nih gitu ya. Badan kita udah siap-siap untuk menderita gitulah pokoknya. Jadi pikiran kita itu bisa ngasih jarak, tapi badan kita enggak. Makanya waktu kejadian tsunami Aceh itu ada banyak anak-anak takut karena di awal kejadian itu nggak disensor. Makanya censorship di TV, anak kecil itu nggak boleh lihat yang kekerasan ya, karena mereka akan takut atau memicu marahnya gitu ya. Nah yang ini sebenarnya situasinya kita ada banyak situasi kita nggak bisa kendalikan sebenarnya untuk kita bisa tangkap informasi. Makanya satu peringatan keras sebenarnya di awal, jangan diikuti terus berita-berita yang membuat kita akan masuk ke dalamnya kan. Jadi hoax itu kan bahaya karena kita percaya gitu, misalnya kalau diuap nanti COVID-nya selesai, bukan. Jadi ini berita bohong gitu kan. Nah yang ini sebenarnya kan kita dari awal udah tahu ya, kalau kita terus ngadapin screen kita akan kejebak di dalam situ gitu ya. Nah ini saringan gitu ya. Jadi ada yang kita bisa saring, ada yang enggak gitu. Nah ini perlu kita sadari betul. Ada yang bisa kita pikirkan, ada yang tiba-tiba dia bisa masuk gitu ya, mengganggu. Nah itu tuh yang sekelebat gitu biasanya yang perlu ditangkap. Pikiran buruk apa nih yang masuk gitu ya. Nah tapi kalau saya buka lebih jauh, kalau negara juga berlaku adil, berlaku bijaksana ya, lalu apresiatif, semua yang baik-baik, kita juga yang muda-muda pasti ngerasa bahwa kesempatan saya untuk masuk melibatkan diri pada aktivitas berbangsa, bernegara, itu juga terbuka lebar. Tapi kalau udah ada kolusi, ini
dia nggak mampu tapi karena saudara dia masuk, ya udah badan kita juga udah ngasih tanda ya, wah ini udah nggak asik nih gitu. Nah jadi negara bisa menciptakan generasi yang juga produktif dengan bersikap adil tadi itu. Yang bagus ya dihargai, yang jelek ya dihindari, dihukum gitu. Nah yang ini buat saya kita seringkali lupa karena sebenarnya kalau dia berbasis dari tadi itu dua timbangan di badan kita ya, hal-hal positif yang kita perlu naikkan agar kita lebih resilience bahasanya lah. Kita bisa lebih tangguh gitu ya, kita bisa lebih lentur, kita bisa lebih lihat menghadapi masalah. Itu aja ditambah terus lebih sabar, lebih secara karakter ya. Tapi secara karakter sosial kita lebih ramah, bersedia mendengarkan, bersedia berbagi pendapat gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi ide, gagasan. Ini akan ringan ya. Kalau kamu punya masalah dengan keluarga gimana sih? Ya udah bagi aja gitu. Ini nggak perlu ke psikolog karena support system terbaik itu ada di persahabatan, pertemanan ya, pergaulan gitu. Jangan langsung ke psikiater kalau memang masalahnya masalah relasi kan. Kalau memang berantem lalu memang harus berbaikan bagaimana? Itu kan saran-saran ada di mana-mana ya. Edukasinya kan ada banyak gitu kan. Nggak perlu ke psikolog, nggak perlu ke psikiater kalau memang ringan gitu kan. Nah yang ini sebenarnya orang lain harus tahu ya. Dan di zaman apa namanya mental-mental inilah pokoknya mental-mental gitulah healing-healingan gitu ya. Nah kita kan perlu tahu kalau kita ngeluarin uang misalnya kan harus kemana-kemana, ini selesai nggak masalahnya? Jangan ceritanya cuma jalan-jalan tapi ya nggak dapet juga gitu kan. Nah tapi kalau kita di usia muda ini kan kita ngerasa kita harus udah biasanya kacamata kuda ya, Gani ya gitu kan. Kita pakai kacamata kuda kita kejar gitu. Padahal keseimbangan kiri kanan ini lebar nih gitu kan. Kita harus simpen gitu ya, nabung karakter baik, sabar gitu kan, kreatif, terlepas kita orang-orang teknik gitu kan. Orang-orang logistik kan nggak harus ramah kayak orang-orang di hotel gitu kan, yang kerjanya ke jasa gitu ya. Tapi buat saya ini modal gitu. Seringkali yang bahaya justru kacamata kuda, karena kalau dia capek dia pasti terjerembab ya, dia pasti tersungkur gitu. Nah kalau belenggu berarti dia keikat ke belakang ya, masa lalunya juga nggak dia beresin gitu, pasti ada banyak yang tiba-tiba akan ngejebak dia lagi. Gitu. Nah yang ini buat saya 2 tahun COVID itu kita harus ambil pelajaran dan lihat ya kita bertumbuh 2 tahun ini dengan hal-hal baik apa gitu ya. Dan kita harus belajar berhitung bahwa relasi itu penting gitu ya, berhubungan baik itu penting, kerja tim itu penting, menjadi penolong buat orang lain, saudara sendiri, teman sendiri itu penting gitu ya. Punya melatih inisiatif, gue ikut relawan deh gitu. Gue nggak apa-apa 21-22 tahun tapi gue belajar gitu, atur waktu, itu ngelatih kepemimpinan terhadap diri sendiri sebenarnya. Nah ini kesempatan-kesempatan yang nggak semua orang ambil ya, bahwa ini naikin daya tahan, daya juang, daya adaptasi gitu ya, diri kita sebenarnya. Jadi bagi yang rebahan ya nggak apa-apa, itu kan 3 bulan pertama rebahan itu kan pahlawan. Tapi sesudah itu kan nggak bisa gitu. Ada banyak teman-teman ngejejer ngantar sana sini vaksin gitu kan, ngetrace lansia-lansia ke ujung-ujung desa gitu kan, vitamin gitu kan dan segala macam. Nah ini buat saya pelajarannya penting ya untuk ngitung timbangan baik, timbangan menyulitkan lah. Kita harus berhitung lebih lebar gitu kan. Kita sering soalnya ngasih timbangannya di dalam diri kita sendiri aja soalnya gitu kan. Saya bisa ini harusnya saya digajinya segini gitu ya, nggak bisa gitu. Ini timbangan sempit, timbangan kecil, hanya porosnya ya cuma di badan kita, padahal teman itu sumber yang paling baik ya, sumber kreasi, sumber macam-macam lah pokoknya. Oke. Asik ya. Ini sebenarnya asiknya pakai ngopi sebenarnya, offline. Setuju, Pak. Iya, kita kan rame itu seru ya. Ya, ini buat saya PR penting ini untuk pergerakan sosial ya.
kalau teman-teman di LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu seringkali dicap jelek ya, karena kalau di Sumatera aja itu dekat-dekat sama yang pungutan liar gitu kan. Nah, sementara kalau kita ngumpul, ya ini swadaya masyarakat gitu. Swadaya berarti kita daya ya, daya kita kayak swalayan, swakarsa, kita swadaya. Kalau berhimpun kita bisa nggak ngasih hal-hal baik ke orang lain? Itu ya swadaya masyarakat, berarti swadaya kelompok lah gitu ya, swadaya grup gitu kan. Nah, sekedar melebarkan diskusi, saya pikir teman-teman di masyarakat kolektif ya, kayak teman-teman di Minang, Batak gitu ya, Toraja, Jawa Timur juga masih kolektif gitu ya, Jawa Timur apalagi di Tengger gitu ya, Jawa Tengah juga masih banyak masyarakat adat, pasti itu komunitas ya, komunal besar, Bali gitu ya, di NTT, di Ambon, di Sulawesi gitu ya. Dari ujung ke ujung itu masyarakat adat kita banyak betul. Nah, ini mereka selalu berhimpun ya, karena ada upacara, ada ritual, ada kegiatan-kegiatan rutin yang sudah berjadwal gitu ya di Papua gitu. Nah, ini buat saya teman-teman yang dalam tanda kutip harus ya, suka nggak suka, mau nggak mau harus melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan adat, budaya, itu otomatis sebenarnya punya kekuatan. Kita pasti tahu lah kalau di Toraja pasti kalau ada yang meninggal harus kerbau gitu ya. Kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan itu uang panai gitu kan, kalau pesta besar gitu. Itu kan seringkali memberatkan, tapi seringkali kita nggak berhitung dari sisi yang memberatkannya, ada hal yang meringankannya nggak gitu. Persaudaraan, kekeluargaan itu kan jadi kekerabatan gitu ya. Itu jadi benteng kita sebenarnya untuk biar serangan itu nggak masuk ya. Minang juga kan kejadian bencananya ketika gempa 2009 itu kan harus rapat untuk menentukan mana daerah untuk dibangun, itu jadi agak lama lah. Tapi tadi itu dari hal-hal yang mungkin memberatkan tapi tidak merugikan sebenarnya. Di apa yang bisa kita pertahankan, karena sebenarnya bersama itu, kolektif itu baik ya. Menanganinya. Jadi kita punya solidaritas, punya sportivitas gitu ya untuk kita latih bersama-sama gitu. Ya, jadi keluarga besar itu baik, tapi kita juga selalu kan kalau kemarin tuh pas Lebaran kalau ditanya-tanya yang langsung gitu ya. Ini kan keluarga besar kalau ngasih pertanyaan tajam ke remaja dan dewasa awal itu kan serem ya. Kapan lulus? Kapan punya rumah, kapan punya pasangan, kapan punya anak, kalau udah satu, kapan dua, gitu ya. Nah, tapi tadi itu, kita perlu melihat lebih, lebih teliti, lebih jeli, lebih cerdik, gitu ya. Ada hal-hal baik selalu kalau kita bersama, terlepas kita nggak suka bareng-bareng selalu, gitu, karena lebih banyak yang introvert sebenarnya dari yang ekstrovert, gitu ya. Walaupun didamaikan ada yang ambivert, gitu ya. Tapi buat saya, kita harus belajar selalu berhimpun gitu ya. Bersama-sama itu pasti lebih baik. Yang nggak baik-baik ya kita kurangi sama-sama apa kelakuan yang nggak baiknya gitu kan. Biar ini jadi lebih lebar gitu ya, lebih banyak yang bisa dibantu gitu ya. Nah, ada lagi biasanya kalau di isu pacaran itu kan berduaan ya. Jadi yang lain numpang. Kalau zaman TVRI ini kan dunia dalam berita ya, dunia milik berdua. Nah, ini buat saya itu juga bahaya karena berhitung berdua pasangan saja gitu ya, istri itu nggak baik karena kita perlu pertimbangan ya. Dan COVID pasti, jangan ambil keputusan yang beresiko yang memungkinkan kita bisa rugi gitu ya, bisa kena tekanan berat ya. Jadi stay low, stay down gitu ya. Ambil rata-rata air aja, bawah aja gitu. Jadi jangan pertaruhkan hal-hal besar dari sisi ekonomi, dari sisi finansial. Tapi kalau secara sosial, karena kita juga investasi kita di emosi sosial ya. Jadi orang ramah, jadi orang bijak, jadi orang tenang, orang sabar, jadi orang peduli gitu ya.
itu investasi yang harus didorong. Jadi investasi itu diperbesar karena otomatis nanti dia akan memperbesar lingkarannya sendiri ya. Kalau kita bantu orang lain untuk tenang, kasih nafas, penenangan, ini itu apa, pengendalian pikiran gitu. Ini akan jadi keterampilan bersama ya. Jadi life skill dan ada banyak buku-buku, textbook terakhir itu yang bicara kemampuan konseling sebagai kemampuan life skill. Artinya teman-teman di psikiatri, di psikologi, di pekerja sosial gitu yang juga sekarang sudah punya sertifikat untuk terapi, kemampuan mereka akan dianggap sebagian itu oleh jadi kemampuan hidup ya, life skill gitu ya. DIY, do it yourself gitu ya, untuk butterfly hack, untuk menenangkan diri, untuk menyusun pikiran, membuat rencana-rencana baik bersama orang lain gitu. Izin off cam Pak, sinyal putus-putus. Oke, Gani, siap gitu ya. Nah, ada lagi yang mau bertukar cerita atau bertanya atau berbagi kisah? Baik, silakan kepada Mas Mbak yang ingin bertanya lagi atau ingin berdiskusi bersama Pak Iqbal pada malam hari ini. Saya persilakan. Kalau enggak, saya Silakan langsung. panjangin aja ini Yu ya. Jadi sedikit lagi kan waktunya Silakan. juga sekalian menuju closing ya. Jadi kita perlu berhitung belenggu kita itu sebenarnya sebelum COVID itu apa ya. Jadi biar kita bisa lihat dan timbangannya apa yang paling baik. Sebenarnya timbangan yang paling baik adalah sebenarnya karakter-karakter yang membuat kita susah ya. Kurang kritis gitu ya, kurang kreatif, kurang fleksibel gitu ya, kurang punya perencanaan, kurang punya antisipasinya kalau kita buat rencana gitu ya, kurang tenang, kurang ramah misalnya. Nah, yang ini hitungan-hitungan yang sebenarnya sudah memberatkan sebenarnya. Nah, perlu dijadikan agenda ini untuk belajar ya, bahwa kita mengumpulkan, mulai nabung lah gitu ya, mengkultivasi, menyimpan gitu. Kayak lumbung di stok ya, untuk sabar itu apa, untuk ramah itu apa, untuk jujur itu apa gitu ya. Karena karakter-karakter baik pasti itu daya kita gitu ya. Nah, ini berhitung kalau kita bicara pandemi, apa yang memang kita nggak bisa selesaikan lah. Ada banyak unfinished business yang kebaca dari situ, tapi bukan masalahnya, tapi masalah yang harus kita selesaikan di diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, ini penting karena kalau tarik garis ke belakang, itu sebenarnya kita belajar membuat rencana baik lebih panjang ke depan. Jadi teorinya kayak teori ketapel ya. Jadi evaluasi diri ke belakang, kita lihat apa yang membuat kita sulit itu bagus karena kita akan gunakan dia ke depan. Jadi refleksi, lalu kita buat proyeksi ke masa depan. Itu bagus. Tapi kalau cuma ke belakang, melihat yang enggak gitu ya, yang menyedihkan, yang membuat kita merasa malu, yang membuat kita merasa gagal, kita akan terjebak dengan kejadiannya, bukan pelajarannya. Ini yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau kita mengarahkan pikiran kita ke masa lalu, itu untuk membuat kita bisa taktis memasuki masa depan sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita mulai berhitung. Nah, ada banyak, itu namanya ada kendali pikiran ya. Jadi kalau mau ya nanti teman-teman silahkan aja daftarlah di rumah sakit rumah sehat rakyat virtual gitu ya. Kita nggak nangani yang selalu yang berat-berat kok. Jadi kalau cuma ngobrol, kita minta saran untuk apa gitu, kita juga ini kok terbuka ya teman-teman di dalam sana. Gitu. Nah, ini buat saya catatan penting. Nah, membatasi COVID sebenarnya berarti kita membuat refleksi bahwa ini adalah pandemi. Pandemi kita perlu pantulin energi pikiran kita karena ini dari kelelawar ya. Jadi sudah ada dari mamalia lainnya itu tikus gitu ya. Ada flu burung itu dari kelas binatang lain gitu ya. Nah, tapi ini masalah keseimbangan alam sebenarnya. Jadi kembali ke alam itu perlu karena kita tahu bahwa ini COVID itu dari kelelawar. Nanti pikiran akan bekerja ya untuk
Jadi ini bukan hanya manusianya, tapi ini manusia dan alam. Isu pandemi ini isu alam gitu ya. Jadi kita harus kembali melihat posisi kita di dalam kehidupan ini beserta bukan hanya manusia tapi binatang lain, makhluk lain, tumbuhan dan jadi biasanya itu di mindfulness ya, cara kita mengambil sikap hadir, bekerja gitu ya, berbakti pada yang lainnya gitu ya, bukan hanya manusianya aja gitu. Ini perlu biar dapat kedalaman refleksinya ya. Dari saya itu 2 menit lagi. Baik, Mas Iqbal. Dari saya sendiri ada pertanyaan nih, Mas. Boleh, lepaskan. Dari dari pengalaman pribadi saya nih, Mas, kalau saya lagi stres gitu, lagi apa ya, lagi pusing banyak tugas, saya biasanya tuh kayak keluar jalan-jalan sendiri, entah itu ke kafe atau ke pantai-pantai, Mas. Apakah itu merupakan cara yang tepat untuk saya menghilangkan stres, dan apakah itu dapat diterapkan oleh teman-teman yang hadir di sini juga atau tidak? Ya, Sama satu lagi pertanyaan, Mas, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir, gimana sih tips dan trik yang dapat teman-teman berikan, tips dan trik yang dapat teman-teman lakukan ketika stres melanda mereka di rumah, Mas? baik. Mungkin seperti itu. Ya, jadi jalan-jalan itu harus ya. Jadi jangan banyak duduk di bangku. Kalau bisa set up komputer juga ada yang berdiri ya. Jadi kita tegak gitu. Dan silahkan cari apa namanya pembenaran untuk berjalan. Ambil minum, keluar, sapa teman gitu ya. Jadi tubuh kita nggak boleh selalu di atas bangku, di atas kursi, nggak boleh terus menatap layar ya. 20-20, jadi 20 menit bersama layar kayak gini, 20 detik digeser sebenarnya keluar dari layar. Kalau bisa, kalau green office kan ada yang taman kecil ya, hijau-hijau biar kita nggak panas matanya gitu kan. Karena nanti kalau mau tidur susah karena adaptasi terang gelap kan 20 menit ya. Jadi kembali ke hijau sebenarnya, isu-isu hijau ya, me time, pergi ke gunung, tubuh punya hak, punya haknya untuk mendapatkan kesenangan ya, olahraga. Jadi jangan kesel sama keringat gitu ya. Kita berbahagia dengan kita punya pori-pori gitu ya. Ketemu matahari pagi, panen vitamin D gitu. Kembali menanam gitu karena kita harus membuat ya ini hijau ini kita yang buat sebenarnya kan kalau udah di kota gitu kan, bukan kita yang terima gitu kan. Nah tipsnya selalu kalau untuk ringkas itu stretching ringkas untuk leher ini diputer, tenang gitu ya, lalu bahu karena ini juga bahaya, nanti otot-otot di leher itu bisa kekunci, lalu ambil butterfly hug itu yang disilang tangan di bahu gitu, yang begini nih. Lalu 5 tarikan natural, ikuti aja, tarik, nafas, tahan, ya, coba ini, satu megang ini, tarik, tahan, 2, ini sesi ya, tarik, tahan, 2, kali lagi, tarik, 3 kali aja, natural breathing pakai butterfly hug, simple stretching kalau duduk itu perlu ya, jangan jadi apa nanti kena kutukan bangsa yang duduk itu duduk terus capek ya nggak mau nggak mau berdiri ya. Jadi nikmati, kasih kesenangan ke badan gitu ya, makan dijaga, selalu ada buah, selalu ada sayur, air putih jangan kurang gitu ya. Di ginjal kena bahaya kalau udah ginjal sepertiga atau setengahnya hilang gitu nggak bisa dipakai. Itu sih cukup atau masih Uh, banyak sih itu pasti udah pada tahu lah.
Baik, Mas Iqbal. Terkait dengan masalah waktu, sepertinya apakah bisa kita cukupkan sekarang, Mas? Cukup. Benar. Baik, Oke. saya Eh, say goodbye ya. Terakhir, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bagus buat kita masing-masing. Ada tips-tips yang bisa dipakai ya, digunakan gitu. Silahkan dikasih ke orang lain, diajarkan ke orang lain, karena lingkaran baik harus diperbesar gitu ya. Kalau dia kecil nanti jadi kita sombong dengan apa yang kita punya, nggak baik juga ya, bahaya. Makasih. Oke, baik, Mas Iqbal. Mungkin demikian sesi diskusi atau sesi webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kepada peserta yang belum mengisi link presensi, bisa segera mengisi link presensi. Baik, sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, saya persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa on cam, karena kita akan segera melakukan sesi dokumentasi. Videonya ada ya, nanti dikasih linknya. Terima kasih Mbak Cindy ya. Mudah-mudahan sel abu-abunya kebuka lagi ya, selalu kebuka ya. Ada banyak ide-ide baru, ada banyak pencerahan-pencerahan baru. Benar sekali, Mas Iqbal. Jadi sambil nunggu yang lain off cam, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Mas Iqbal, dan juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Sekedar mengingatkan juga bahwa acara ini diadakan oleh Humanity System dan Rumah Sehat Rakyat Virtual, di mana Rumah Sehat Rakyat Virtual ini merupakan platform konsultasi kesehatan jarak jauh terkait dengan COVID, kesehatan mental, dan penyakit ringan lainnya. Di mana untuk RSR ini dapat diakses melalui link bit.ly/chatbot RSRV. Baik, apakah tidak ada yang ingin on cam lagi? Saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin untuk sesi dokumentasi kita mulai saja sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, mohon maaf memilih apakah RSR ada gaya khusus untuk foto? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik. Baik, untuk sesi dokumentasi kita cukupkan sekian. Tetap sehat semuanya ya, tetap aman, tetap terhubung. Hubungi Terima kami kasih kalau semuanya. ada apa-apa. Terima kasih Mas Bimo. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih juga Pak Iqbal. Baik. Sekedar mengingatkan bahwa acara serupa akan kita laksanakan lagi bulan depan. Jadi kepada teman-teman yang ingin mengikuti acara lebih lanjut bisa stay tune di IG-nya @lapor-covid-19. Baik, kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih lagi dan sudah bisa meninggalkan room. Terima kasih banyak Mas Iqbal, terima kasih seluruh peserta.